untuk pendampingan yang pengumpulan atau audiens yang masih mantap. Nanti saya infokan di vlog bisa buka Classroom pengumpulan, nanti di folder pengumpulan audiens di sini nanti ada folder sendiri. Oke, sambil menunggu teman yang lain, kuliah akan segera mulai beberapa saat lagi.
Oke, untuk ujian hari ini bisa kita mulai ya. Untuk yang belum bergabung, segera bergabung agar bisa melaksanakan ujian secara bareng ya. Sekali lagi saya ucapkan minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir batin untuk teman-teman semua yang ada di kelas ini. Saya pribadi minta maaf ya kalau dalam pengajaran selama ini banyak kekurangan. Kita saling memaafkan. Ya, untuk hari ini adalah UTS ya, ujian tengah semester. Sebentar. Untuk karena kemarin sudah ada libur ya, saya anggap sebagai minggu tenang. Jadi sekarang waktunya kita ujian ya, atau UTS, ujian tengah semester, yang kita laksanakan pada hari ini ya. Tentunya kalian sudah siap ya, sudah belajar, walaupun proses ujian ini adalah open book ya. Bukan berarti kalian tidak belajar, karena yang saya harapkan kalian benar-benar paham apa yang sudah kalian ikuti dalam perkuliahan mata kuliah pengelolaan administrasi server ini ya. Untuk nanti setelah ujian mungkin kita akan lebih ke lebih agak pengenalan mengenai praktikumnya ya. Pengelolaan administrasi server itu seperti apa sih untuk implementasinya. Nah, itu yang akan kita bahas nanti pada saat kita sudah melaksanakan ujian tengah semester ini. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin bisa kita mulai ya. Nah, nanti saya bacakan peraturan mengenai ujian hari ini ya. Di sini ada soalnya, ada 10 nanti. Nah, saya bacakan di PowerPoint ini. Kalian menuliskan. Setelah itu lanjut ke soal berikutnya. Tapi dengan catatan nanti saya berikan jeda ya, bukan langsung setelah nulis kemudian nulis ke yang lain. Saya berikan jeda, mungkin ada yang telat ataupun ada yang masuknya terlambat. Itu saya berikan waktu juga ya. Nanti ada sedikit jeda untuk dari soal 1 ke nomor berikutnya, itu ada mungkin 1 menit atau 2 menit ya, biar bisa menulis, dan sisanya untuk sambil mengerjakan walaupun belum selesai, paling tidak kalian ingat ya. Misalkan soal nomor 1 saya ingat, tulis dulu, walaupun belum lengkap kita langsung loncat ke soal nomor 2 tidak apa-apa, kita tulis lagi soalnya. Kalau sisa waktu baru kita kerjakan sebisanya, sesampainya, nanti bisa dilanjutkan untuk pengecekan ulang ya, karena ini waktunya saya rasa banyak ya, ada 2 jam atau 120 menit. Nah, kalian bisa gunakan untuk ngecek ulang. Untuk setelah misalkan sudah menuliskan 10 soal nanti, nah itu baru kalian gunakan untuk sisa waktunya untuk pengecekan. Kalau yang sudah dikerjakan ya syukur ya, nanti bisa ke ke yang lain ya, maaf, ke soal berikutnya maksudnya. Ini pas ya. Oke, saya rasa sudah siap ya, kita mulai saja untuk ujian hari ini. Untuk pengumpulannya nanti di Classroom ya. Subjeknya UTS PAS, pengelolaan administrasi server, nama mahasiswa, kemudian jurusan. Dijadikan satu folder, dibuat folder, maksudnya dimasukkan ke folder ya, untuk dalam bentuk Word atau PDF, baru di-upload di Classroom. Untuk kodenya saya rasa sudah punya semua yang mengikuti perkuliahan, tentunya tahu ya kodenya berapa untuk Classroomnya. Oke, kita mulai saja, mulai dari nomor 1. Apakah pengertian dari pengelolaan administrasi server? Untuk soal nomor 1 saya berikan waktu mulai dari sekarang.
Oke, cukup ya. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya, nomor 2. Sebutkan fungsi, manfaat, komponen, dan cara kerja dari DBMS atau Database Management System. Untuk soal nomor 2, saya berikan waktu ya, bisa dimulai dari sekarang. Oke, cukup. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 3 ya. Sebutkan kelebihan dan kekurangan dari DBMS ya. Oke, untuk soal nomor 3 saya beri waktu dan bisa dimulai dari sekarang untuk menulis dan mengerjakan. Silakan. Nanti pengumpulan menggunakan Word atau PDF ya, jangan tulis tangan. Yang diupload nanti berupa Word atau PDF setelah kalian kerjakan ya. Silakan. Oke, saya rasa cukup. Kita ke soal nomor 4. Apa itu MySQL dan sebutkan fitur-fitur dari MySQL. Sudah saya jelaskan ya semuanya. Soal yang sudah saya berikan hari ini semuanya sudah saya terangkan ya. Silakan untuk soal nomor 4 dimulai dari sekarang.
Oke, soal berikutnya ya. Nomor 5, berikan contoh berbagai MySQL client untuk administrasi server di MySQL apa saja ya. Untuk contohnya silahkan untuk soal nomor 5 bisa ditulis dan dikerjakan mulai dari sekarang. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Apa saja aturan merancang database yang baik? Ini sudah saya sampaikan juga. Bagaimana cara merancang database yang baiknya? Silakan untuk soal nomor 6 bisa ditulis dan dikerjakan mulai dari sekarang. Soal berikutnya nomor 7, terdapat 3 jenis perintah SQL. Sebut dan jelaskan ya. Silakan soal nomor 7 bisa dimulai dari sekarang. Soal berikutnya nomor 8. Perintah apa sajakah untuk membuat, menampilkan, membuka, dan menghapus database ya, untuk sintaks atau perintahnya. Silakan soal nomor 8 dimulai dari sekarang.
Soal berikutnya nomor 9, ada berapakah fungsi-fungsi dari MySQL? Silakan soal nomor 9 dimulai dari sekarang. Soal untuk yang terakhir, buatlah contoh penggunaan fungsi string dan fungsi tanggal dan waktu ya. Ini sudah saya berikan contohnya di perkuliahan ya, di teorinya. Silakan untuk soal nomor 10 dimulai dari sekarang. Untuk pengumpulan nanti di classroom ya, bagi yang mungkin telat atau tidak mengetahui informasi tadi yang saya sampaikan pada awal perkuliahan ini, nanti bisa dikumpulkan di classroom dalam bentuk Word maupun PDF ya. Jangan tulis tangan kemudian difoto dikirim, itu jangan. Nah, kalian tulis soalnya, kalian tulis jawabannya, barulah dikirim ya, atau dibuat PDF baru dikirim juga boleh ya, terserah antara Word dan PDF seperti itu ya. Silakan dikerjakan, masih banyak waktu sisa ya untuk mengerjakannya, karena ini sifatnya adalah open book ya. Silakan boleh buka buku catatan yang saya harapkan, tapi kalian paham ya. Syukur-syukur kalian sudah belajar dan tidak membuka buku itu akan lebih bagus. Berarti kalian sudah benar-benar paham apa yang saya sampaikan di dalam perkuliahan ataupun di dalam selama satu kuliah ini, seperti itu ya. Nanti semisal ada yang memang dipertanyakan masih bingung mengenai OTS ini ya, boleh ya, boleh ditanyakan ke kontak saya langsung ya, biar tidak ada miskomunikasi. Nanti sudah saya terangkan mungkin belum paham ataupun telat dalam pada saat saya penyampaian, tidak apa-apa, jangan ragu-ragu, silahkan kontak ke saya. Pengumpulannya gimana, dalam bentuk apa, misalkan tidak paham ya silahkan tanyakan ke saya, seperti itu. Ini saya rasa cukup ya, biar nanti waktu selebihnya itu bisa dibuat untuk apa namanya, dibuat untuk melanjutkan ya, melanjutkan yang belum jadi, menyelesaikan yang belum jadi di untuk sampai dari nomor 1 sampai 10 tadi ya. Untuk pengumpulan paling lambat berapa ya, 3 jam ya mungkin ya, 3 jam dari ujian ini berarti kalian kumpulkan ya, karena ini saya rasa tidak perlu berjam-jam ya, apalagi sifatnya open book itu sebenarnya tidak ada 1 jam, tapi saya berikan kelonggaran mungkin bagi yang kerja ataupun yang bagaimana, biasanya banyak yang beralasan ini itu ya. Jadi saya perpanjang saja maksimal 3 jam dari ujian ini dimulai. Jadi kalau melebihi dari 3 jam nanti ada timernya di classroom, tidak
akan saya nilai atau saya berikan nilai jelek. Nah, seperti itu ya konsekuensi dari pengumpulan atau ketelatan dalam pengumpulan. Yang saya harapkan tidak ada yang telat ya, langsung dikumpulkan. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti ujian tengah semester hari ini mata kuliah pengelolaan administrasi server Universitas Telkom ya, dalam perkuliahan online. Semoga segera bisa dikerjakan dan bisa dikumpulkan agar nanti saya bisa membuat untuk nilainya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mengerjakan, selamat beraktivitas. Terima kasih.